Alhamdulillah malam hari ini diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul sudah tadi disebutkan adalah bersegeralah bertobat untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan sehingga pada malam hari ini engkani matamai malam ke-10 di mana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, bulan penuh kenikmatan, bulan penuh maghfirah. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulannya taubat, bulannya untuk malok dampeng dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala nabukai seluas-luasna. Nabukai seluas-luasna pintuna surga. Dan nia natutui serapa-rapana ero pintuna ranakan. Agar supaya bagaimana kita sebagai tomata pena Allah Subhanahu wa taala dimanfaatkan istimewa madecenge di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan oleh karena itu mari kita lihat Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala masarona poji atanna ya mallo dampeng lorialin. Apalagi ketika dia bersalah segera mallo dampeng lori Allah Subhanahu wa taala. Papada onna ayat bacaan kimak keda wasariu ila magfiratin min rabbikum. Allah menyukai hambanya yang segera bertobat ketika melakukan salah. Allah Subhanahu wa taala napoji atanna ketika lakukan salah langsung bertaubat, langsung malok dampeng ngori Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala makda ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala na parengerangki lori idi sesena tomatepe. Artinya apa? Bahwa Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepadanya, untuk malok dampeng lori alena. Na tegaina ro toba ya napoji puang Allah Subhanahu wa taala adalah taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah yang menyukai hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jadi oleh karena itu beruntunglah kita ini sebagai tomata pena puang Allah Subhanahu wa taala diberikan amalan ganda, diberikan kesempatan di mana ilolongetoni keutamaan bulan Ramadan. Ilolongetoni keutamaan ketika kita bertaubat bersungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah hadirin sidang jamaah tarawih teman-teman biku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelaskan tadi ilalanna ya ayae Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang bertaubat ketika dia melakukan salah. Maka Allah Subhanahu wa taala napuji ketika yaratanna langsung malok dampeng. Nah tentu pada iri satu si mama dece makda ada dua penyebab. Ada dua dosa yang engkai riseseta, yang itu dosa besar dan dosa kecil. Nah tegaina ro ya senge dosa besar ketika kita engkai teperi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan puasa, solat 5 waktu dan lain-lain sebagainya. Dan tiga dosa yang sengit dosa kecil. Dosa kecil adalah ketika janji kita tahu tetapi tidak kita tepati. Nah inilah salah satu dosa kecil. Tetapi terkadang ini sebagai tomata pena Allah Subhanahu wa taala terkadang menunda untuk yasengnya bertobat, menunda untuk malok dampeng lori Allah Subhanahu wa taala. Ada dua biasa penyebab magiro atanna Allah Subhanahu wa taala natunda lena untuk bertobat lori Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah ketika melakukan dosa besar. Ketika lakukan dosa maroppo di sesena pang Allah Subhanahu wa taala, dia merasa dia nelo toba, matawi. Nasaba jangan sampai ketika toba ilari pang Allah Subhanahu wa taala, dia na terima pang Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah biasa pemikiran yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, kemudian yang kedua yang biasa terjadi, saking seringnya melakukan dosa-dosa kecil sehingga nanggap biasa mira dosa-dosa becu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang namanya baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, kita lihat contoh dosa besar yang pernah terjadi di zaman para sahabat Nabi Ta. Pernah suatu ketika ada seseorang, dia membunuh 99 orang. Kemudian loke makutana kro tahu makeda apakah puang Allah Subhanahu wa taala nak dampengi ka? Nasaba saya sudah membunuh 99 orang. Kemudian ni bali muni kro tahu makeda puang Allah Subhanahu wa taala dek nak dampengi. Kemudian dia cukupkan 100 orang nauno. Nah tambah nauno toye. Nah kemudian tetapi saking elokna ro bertaubat. Saking elokna malo dampeng lori puang Allah Subhanahu wa taala, lo kasih sapa tahu. Berjalan joka sapa si tahu. Kebetulan naruntui orang yang alim. Orang yang alhamdulillah ibadahnya lori puang Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan bagus. Ketika si runtui ro makutanai, makeda apakah ketika saya bertaubat, apakah puang Allah Subhanahu wa taala nak dampengi dosa? Nasabah saya sudah membunuh 100 orang. Kemudian agak bali ye orang alim makkedai Allah Subhanahu wa taala na poji tahu yang malo dampeng lorialin. Tetapi dengan catatan engkau cari tempat loka guna sesapa onrong yang tidak ada orang yang mengetahui bahwa engkau adalah seorang pembunuh, sehingga engkau memulai kehidupan baru. Jadi nang kalingeron na adanna ye to alimme tomatapar sesena pang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pergi lokai sapa kampung sesuai dengan onna yaro itunjukkan. Kemudian ketika di perjalanan mati tengah lalu. Nah tentu timbul pertanyaan makeda, apakah orang tersebut matama di surgana pang Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apataukah matama rin anakana puang Allah Subhanahu wa taala? Nah menurut riwayat dua malaikat saling berebut makeda apakah matama rin akhir atau matama surga? Dua malaikat saling berebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa masukkan dia ke dalam surga. Maka nasabah dia sudah niatkan untuk bertaubat, ketika di tengah perjalanan dia meninggal. Artinya apa? Bahwa niatnya sudah untuk bertobat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika belum melakukan mati tengah lalu. Jadi apa yang bisa kita ambil agar nulai ala pula hikmana ye kisah bahwa Allah Subhanahu wa taala napoji napa ini akan ketika kita bertaubat, apakah kita merenuki? Apakah kita bahagia ketika bertaubat? Tentu bahagia kita. Allah Subhanahu wa taala lebih merenupi ketika hambana bertobat dari sesena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita siapkan? Apa harus yang perlu ipasadia untuk memuare yaro tobata na ding natarima si mamadece puang Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah bagaimana di dalam suatu ibadah tentunya pasti
Ipasadia yang pertama adalah ipada cengi niat. Apa tujuan kita untuk bertobat? Magi na eloki tobat lori puang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua setelah ipada cengi niat tak, setelah kita mengetahui apa tujuan kita bertobat lori puang Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibekali aleta yang kedua dengan ilmu agama. Minimal dasar-dasar. Tentunya berkeda apa rukun-rukun tobat, kenapa saya harus bertobat. Nah, itu semua penting. Jadi yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana ibekali aleta tentang ilmu-ilmu tentang keagamaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah kita punya bekal ilmu, punya niat, kemudian ilaksanakannya. Setelah kita melaksanakan bahwa ditanamkan dalam hati kita tanamkan dalam hati kita bahwa saya tidak akan mengulang kembali kesalahan. Dia na melo jamai pemeng berusaha ki untuk dia na telo jamai pemeng yero dosa-dosa yang pura tak lakukan. Dan oleh karena itu di dalam sebuah riwayat diperingatkan bahwa setelah kita bertaubat perlu kita muhasabah. Ada 3 muhasabah di sini yang dijelaskan adalah yang pertama, kita muhasabah sebelum kita melakukan sesuatu. Dipikiri kita terlebih dahulu ya. Sebelum melakukan kisah di pakasiwiang, dipikiri kita terlebih dahulu ya. Maka apakah cepateku makasiwiang lori pang Allah Subhanahu wa taala ini sudah benar? Apakah sudah sesuai ini si bawa lori pang Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian yang kedua adalah muhasabah dalam melaksanakan. Apakah muhasabah dalam melaksanakan ini, apakah ketika saya laksanakan napoji mua karo pang Allah Subhanahu wa taala? Mana cemua karo niatku. Nah, kemudian muhasabah yang ketiga adalah setelah kita melakukan sesuatu adalah muhasabah setelah berbuat. Jadi kembali kita evaluasi ibadah-ibadah yang telah kita lakukan setelah bertaubat, maka apakah irona na tarima mua kasih bawa madeceng pang Allah Subhanahu wa taala? Apakah madeceng magauna robateku? Nah, jadi inilah ketiga atau beberapa kiat-kiat dalam bertobat dari pang Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu selagi pang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita agalak-galareng, nah marilah kita pergunakan bulan Ramadan ini sebagai momentum bagaimana kita berserah diri, bagaimana bertobat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ding ilolongan keutamaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi perlu kepada iriseng sebama deceng bahwa ada salah satu pesannya guru tak makeda ajak lalo mujamai sek di pakasiwiang. Narekode jaga pak disengemu ilalan. Artinya apa? Bahwa jangan kerjakan sesuatu kalau engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Jadi memang penting roya senge ilmu sebelum kita laksanakan sininna agar ona parentange pang Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai makune ro kapang mulai orang pengeki. Mudah-mudahan ini jadi pengingat menjadi parengerang lori di manang bagaimana imampatkan ye bulan suci Ramadan untuk memperbanyak beribadah lori sesep arajanna pang Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keutamaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.